ada beberapa hal yang perlu Bu Nurul ingatkan kembali kepada para ustadz dan ustazah. Yang pertama adalah saat ini kita melakukan sebuah proses pembelajaran yang semuanya itu tidak bisa kita pastikan dalam banyak hal. Yang pertama, apa yang tidak bisa kita pastikan? Yang pertama adalah apakah anak itu paham atau tidak. Yang kedua, apakah anak itu mengerjakan apa tidak. Yang ketiga, apakah dia sudah siap atau tidak. Yang keempat adalah apakah anak tersebut dalam kondisi yang kondusif. Yang kelima adalah apakah anak itu sarana dan prasarananya memang ada. Itu ya yang pertama tadi. Sebuah pembelajaran yang banyak hal kita tidak bisa pastikan. Kayak saya sekarang ini kan saya nggak bisa pastiin tuh ustazah denger apa enggak, ustazah paham apa enggak, apakah materinya sampai apa enggak, gitu kan nggak bisa. Yang kedua, kita tidak mengajar secara langsung, bukan dalam artian offline atau online. Jadi antara kita dan siswa itu ada guru antara namanya. Kalau saya mengistilahkannya dalam tanda kutip guru antara, yaitu antara guru dan siswa itu ada guru antara. Siapa dia? Dia adalah mungkin orang tua, mungkin guru privat, atau wali yang ditunjuk oleh orang tua, atau asisten rumah tangga, atau kakaknya. Kita nggak tahu. Nah, guru antara ini kita tidak bisa memastikan dia paham tidak materi, paham tidak metode, dia tahu apa tidak tentang cara belajar anak, tahu atau tidak cara motivasi anak, apakah dia siap untuk mengajar, baik siap materi, siap metode, siap evaluasi. Itu guru antara dipertanyakan kondisinya. Yang ketiga, jadi Bu Nurul hanya angkat tiga sisi aja dari fakta kelas online ini. Yang ketiga adalah kita dalam kondisi krisis kesehatan, mempengaruhi krisis ekonomi, mempengaruhi krisis sosial akhirnya. Krisis kesehatan tadi, baik guru, baik anak, baik guru antara, itu kesehatannya, tingkat kesehatannya itu rendah. Jadi tingkat keikutsertaan dalam kelas online pun akan rendah. Krisis ekonomi ini kan berpengaruh
ya kan? Kepada, kalau kita kelas sekarang kan sekolahnya sekolah virtual, artinya kalau sekolah offline wajib punya tas, sepatu, buku. Kalau virtual kan wajib punya HP, punya laptop. Nah ini krisis ekonomi, nggak bisa orang tua pengadaannya, nggak bisa pengadaan pulsa, terbatas kuota, jaringan, macem-macem. Krisis kesehatan, krisis ekonomi mempengaruhi krisis sosial. Konflik, terjadi konflik rumah tangga, itu kan mempengaruhi kondisi guru antara. Konflik diri guru antara, pusing, stres, marah-marah, ya kan, kesel, putus asa. Nah itu kondisi, ya, fakta yang dihadapi bersama. Tak terlepas guru bagian dari masalah itu. Guru juga berada dalam 3 cakupan masalah tadi. Untuk itu saya pertegas lagi, di bait Qur'ani itu kita memprioritaskan 3 target, ya, dengan tiga target. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah. Anak memiliki kesadaran, itu aja, kesadaran untuk taat. Indikatornya apa? Sadar sholat 5 waktu, yang kesadaran wudhu, kesadaran tahfiz Quran, kesadaran tutup aurat. Itu hal-hal yang wajib bagi anak. Jadi punya kesadaran untuk taat. Nah ini kan memungkinkan untuk dilakukan oleh orang tua, nggak perlu stres orang tuanya ini. Begini, ya kan? Nah ini dimainkan di laporan harian. Laporan harian, ya, di laporan harian, di komunikasi wali kelas, ya. Jadi bermain, jadi laporan harian itu jangan kayaknya guru itu lebih fokus kepada pembelajaran itu, kelas dari jam 7 sampai dengan mapel-mapel itu, ya kan? Nah, jadi komen terhadap laporan itu kurang. Bil khusus rumpun MI, beda dengan kalau TK. TK itu jadi dia direspon. Laporan anak tuh direspon, alhamdulillah ya, si A tahajud, istiqomah ya nak, bla 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 bla, dengan segala doanya. Kalau di MI itu laporannya lewat aja, laporan si A, si B, si C, si D, no respon gitu. Beda dengan kalau laporan kognitif, ya kan? Kalau laporan kognitif tuh jebret gitu kan, ada respon. Japri, kita japri, misalnya ada tugas kognitif mapel itu, gurunya langsung respon, ya kan? Terus dijawab, terus nanti saling menyaut, saling mendoakan. Itu kalau kognitif. Nah, poin 1 ini nggak terjadi, ya. Nah, itu harus diperbaiki. Itu tugas wali kelas tuh. Murid anak 25 Bu Nurul, ya 25 kali respon. Kita kan maksimal 25. Paling banyak kali 30, 40 nggak ada, satu kelas 40. Ya. Nah, terus yang kedua adalah punya kesadaran birrul walidain dan sayang saudara. Nah, di sini tuh ini MI
agak kurang merespon itu tugas-tugas. Misalnya anak misalnya dia bikin laporan, Soleha hari ini bantu apa, bantu orang tua apa, atau dia sudah sebutkan di laporannya tuh, Masya Allah ketaatannya kian bertambah, makin sayang sama orang tua, terus ya nak, besok bantu yang lain gitu loh. Jadi ada penguatan terhadap yang pertama, terhadap yang kedua. Masya Allah, Soleh puasa Arafah ya, doain ustazah ya sepanjang puasa, semoga dosa kita semua dihapuskan oleh Allah. Itu kan ada respon terhadap poin 1, respon terhadap poin 2. Ustazah, anak cuci piring, misalnya di Birrul Walidain, dia tulis cuci piring. Insya Allah cuci piringnya yang bersih ya, bla bla, direspon. Anak itu senang sekali dengan respon begitu, kan penguatan ya. Itu Birrul Walidain. Jadi di support terus bagaimana ustazah mengajar materi kognitif, begitu juga pembelajaran untuk tadi ketaatan kepada Allah, Birrul Walidain. Nah, yang ketiga baru masuk ke kognitif, yang pelajaran ustazah dari jam 7 sampai jam 11 itu ya. Nah, kognitif juga itu bukan kognitifnya yang dinilai, tapi adalah anak senang belajar. Itu target kita. Jadi target kita itu anak senang belajar dengan stimulan mapel-mapel yang disampaikan itu. Targetnya anak senang belajar. Jadi corona ini tidak membuat semangat belajarnya itu hilang, tapi membuat dia tetap ingin belajar, rindu guru, rindu sekolah, terus ingin terus buka buku, belajar terus. Nah, agar dia senang belajar, jangan sampai dia dapat tekanan dari guru antara. Dia akan dapat tekanan dari guru antara apabila kalau misalnya 3 mapel atau 2 mapel, ya, 3 mapel atau 2 mapel, masing-masing tugas semua ini, tugas kognitif semua. Saya nggak ngebayangin kalau orang tuanya nggak bisa ngajar, dimarahin habis nih anak nih, ya kan? Menjadi senang nggak dia belajar? Nggak senang dia belajar. Nah, untuk itu gimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Misalnya mapel ustazah apa, fikih misalnya. Fikih jangan begini, menghafal dalil, terus menyebutkan ini, menyebutkan itu, menyebutkan 4-5 poin. Nggak dapat anak. Kalau sudah ngapal misalnya niat, kan sudah disampaikan sebelumnya. Nah, ini masih belum jelas, tapi beberapa mapel udah bagus. Kayak misalnya saya contohkan matematika gitu, matematikanya Bu Lili. Minggu ini misalnya dia tentang pecahan apa gitu ya. 2 minggu ke depan itu belum nambah, masih ngerjain tugas saja. Nah, itu maksudnya. Jadi biar anak itu merasa, oh ya, ini ngerjain tugas, pengulangan lagi kan dia pengulangan lagi. Jadi dia menikmati kebisaannya gitu. Tapi kalau setiap minggu poin baru lagi, poin baru lagi, sub baru lagi, dia merasa beban terus ini. Karena kondisi ini kan tadi Bu Nur bilang, anak juga dalam kondisi yang tidak stabil, dia dalam kondisi yang tidak menikmati belajar itu. Jadi bagaimana kita memberikan pembelajaran
nggak banyak. Terus bikin anak senang. Senang dia mengerjakannya. Kalau dia misalnya senang mengerjakannya, nah itulah targetnya. Dia akan belajar terus, dia akan baca terus. Dia semangat untuk mengikuti itu, dia akan semangat. Tapi kalau bebannya terlalu banyak, kasihan nanti anak-anak. Kita nggak kejar kurikulum, ya. Jadi target kognitif dari jam 7 sampai jam 11 itu anak senang belajar dengan materi yang ustazah berikan. Misalnya gini, niat zakat fitrah, minggu ini nulis. Minggu besok dijelaskan. Minggu besok dihafal. Kira-kira seneng banget gak anak tuh? Senang banget dia. Mudah katanya belajar. Minggu besok, sub berikutnya lagi. Suruh dia, ibu guru sudah bikinkan peta konsep. Sudah diresum oleh ibu guru. Tulis nak, tulis ulang nak peta konsepnya. Ditulisnya ulang. Ya kan, bu guru jelaskan. Sudah dijelaskan sama bu guru. Ya kan? Nah, terus kata bu guru, tulis ulang peta konsepnya, ditulis ulang peta konsepnya. Besok, minggu depan, jangan masuk materi baru. Anak-anak, suruh dia menghafal isi peta konsep. Apa pakai tepuk, apa pakai lagu, apa pakai jembatan keledai, peta konsepnya itu. Ya kan? Nah, kalau dia yang sifat praktek, ada latihannya, baru kemudian mengerjakan latihan. Latihannya ada A, ada B, ada C. 1 minggu misalnya bagian apa A, 1 minggu lagi bagian B. Lama sekali Bu Nurul. Nah, kalau ibu bilang lama sekali materi nggak selesai, berarti targetnya target kurikulum. Becky nggak target kurikulum, senang dulu belajar. Kita bertahan dulu, anak-anak senang belajar. Orang tua tidak stres ngajarin anaknya. Kita bantu, dia pun senang mengajari anaknya. Dia tidak merasa anaknya bodoh, anaknya tidak mampu, anaknya apa gitu. Saya yakin mungkin yang lain-lain sudah seperti itu. Tapi untuk penyederhanaan materi itu masih agak kurang, ustazah masih kayak apa ya, masih seperti offline, masih seperti pembelajaran offline dia targetnya. Jadi targetnya minimal banget kan. Bu Nurul bilang kan, nulis 1 minggu, 1 kali pertemuan, ngapal 1 minggu, 1 pertemuan. Nanti misalnya suruh dia jelaskan 1 kali pertemuan, masih sub itu juga, masih sub itu juga. Nah, Ustadz Muhar, mana Ustadz Muhar? Paling dia 2 aja dia soalnya. Udah ada video, nanti ada soalnya dia 2. Disebut dakwah apa? Senang kan anak? Jadi intinya tuh dia nah, tapi jangan terlalu nanti ganti lagi gitu. Kokohkan dulu. Dikokohkan dulu. Sampai situ ya. Tadi ya, untuk target dia 3. Bisa dipahami sampai situ ya?
Yang pertama taat pada Allah, kesadaran taat, kesadaran berbakti kepada orang tua, senang belajar. Itu untuk nanti di RPP, pembuatan di RPP itu dirampingkan lagi dia. Baru nanti minggu besok Bu Nurul akan ke teknik pengajarannya. Teknik pengajarannya pola akliyah, pola nafsiyah, talqiyan, fikriyan. Sekarang ke materi dulu, perampingan materi. Jadi yang pertama Bu Nurul ulas lagi. Jadi optimalisasi pengarahan, ketaatan. Jadi di pelaporan. Ya kan? Pelaporan ibadah wajib, ibadah sunnah, birrul walidain direspon maksimal seperti merespon kognitif. Itu catatan. Yang kedua tadi, pembelajaran dari jam 7 sampai jam 11 itu bikin anak senang belajar. Hadis misalnya, penambahan hadisnya bisa saja kita dalam 2 bulan 1 hadis atau 3 bulan 1 hadis. 1 kali pertemuan nulisnya, 1 kali pertemuan ngapalnya, 1 kali pertemuan menjelaskannya, 1 kali pertemuan betul-betul ditalaki dalam pikiran anak itu apa yang dikehendaki oleh hadis tersebut. Yang kelima, ditanya ke anak tugasnya apa yang sudah diamalkan dari hadis tersebut. Itu 1 hadis saja 5 kali pertemuan. Berarti kalau 5 kali pertemuan, kalau setiap minggu dia sebulan, hampir sebulan setengah 1 hadis. Nah, wajar kata Bu Nurul kalau 3 triwulan 2 hadis aja. Ya kan? Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Ustazah? Silakan. Hah? Silakan kalau ada yang mau bertanya.